Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang sangat penting. Boleh dibilang bahwa jantung dari Injil itu ada pada ayat ini. Allah begitu mengasihi dunia ini, lalu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baru sampai situ saja sudah jadi soal ya, yaitu soal Allah kok punya anak ya. Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Ya, biasanya hal itu ditentang. Tapi persoalannya adalah bahwa memang saya pernah dalam satu acara debat antar lintas agama, mereka bilang Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya bilang amin. Loh kok Bapak amin? Ya, karena kalau yang Anda pikirkan Allah, anak Allah itu seperti kambing beranak, saya juga tidak percaya begitu. Ya, Yesus anak Allah. Tapi beberapa orang berkata bahwa ya justru karena itu membuktikan Yesus bukan Allah. Saya pernah debat dengan seorang mualaf. Lalu dia bilang begini, di Alkitab Yesus adalah anak Allah. Betul, semua betul. Kalau begitu sekarang saya tanya kepada saudara, anak presiden atau bukan? Mereka bilang bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Anak bupati atau bukan? Bukan. Kalau begitu anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Lalu giliran saya maju, saya bilang, saya tanya kalian ya, anak monyet atau bukan? Mereka diam. Waktu mereka diam, saya bilang, jawab. Anak macan atau bukan? Atau saya tanya kalian nih, kalian ini anak manusia atau manusia? Anak manusia, ya tapi manusia juga. Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Maka kenyataan bahwa dia adalah anak Allah tak berarti bahwa dia adalah Allah. Dia anak Allah. Tapi anak apa? Bapak anak Allah? Anak Allah? Anak Allah? Berarti Allah punya anak berapa banyak? Banyak ya. Kenapa ini tunggal? Karena dia anak sungguh-sungguh. Kita semua anak hasil adopsi. Ya, karena dulu kita bukan anak Allah. Kita anak iblis. Sejak kamu percaya Yesus, baru kamu diberi kuasa jadi anak Allah. Tapi dia adalah anak yang sesungguhnya. Makanya disebut sebagai anak tunggal Allah. Diberikan, nanti datang Yesus mati dan memberikan keselamatan hidup kekal kepada semua yang percaya. Dan mereka tidak akan binasa. Jadi memang Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya yaitu memberikan keselamatan. Yohanes 12 ayat 47 bilang, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 1 Timotius 1 ayat 15, untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, kalau begitu, Yesus datang ke dalam dunia, dia Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, pakai acara mati, disalib dan sebagainya. Pertanyaan yang seringkali ditanyakan, kalau memang Allah mau menyelamatkan manusia berdosa, kan gampang, tinggal dari surga, selamat, semua selamat. Untuk apa repot-repot datang ke dalam dunia waktu Natal? Untuk apa repot-repot naik ke atas kayu salib, pakai acara mati lagi, bangkit lagi? Nah, ini seringkali ditanyakan. Karena itulah maka sebenarnya apa yang akan saya bahas hari ini adalah satu fondasi iman Kristen yang perlu kita pahami. Karena tantangan bagi iman Kristen itu begitu banyak. Hari ini begitu banyak orang menyerang iman Kristen, bahkan mereka mengolok-olok mempertanyakan iman Kristen. Dan karena itulah pada hari ini saya ingin memberikan hal yang paling mendasar dalam iman Kristen. Nah, kalau memang Yesus datang untuk menyelamatkan kita, mengapa pakai acara salib? Mengapa pakai acara mati sehingga menjadi olok-olokan? Apakah Yesus Tuhan? Ya, Tuhan bisa mati?
Nggak bisa. Nah, Yesus bisa mati. Karena sering kali yang kita dapat begitu. Bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat kalau menyelamatkan dirinya dari salib saja nggak bisa? Saya ditanya orang, apakah Yesus juru selamat? Iya. Kalau begitu kenapa nggak bisa menyelamatkan diri dari salib? Ya karena dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau dia mau selamat nggak usah datang. Kan tujuan datang untuk mati. Kalau dia menyelamatkan diri nggak jadi mati, tujuannya gagal. Supaya dia berhasil maka dia harus mati. Kalau Yesus tidak mau mati, tidak ada orang yang bisa bikin mati dia kan. Waktu mereka mau tangkap dia di Getsemani, dia bilang akulah dia. Lalu jatuhlah mereka kan. Roboh kan waktu mau tangkap. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Robohlah mereka. Lalu Charles Haddon Spurgeon berkata, bayangkan Yesus cuma kasih 2 kata, akulah dia, tentara-tentara itu terlempar ke tanah. 2 kata kamu terlempar ke tanah. Seandainya beliau perpanjang jadi 10 kata, kamu bukan terlempar ke tanah tapi ke neraka. Ya. Nah karena itulah Yesus memang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Tapi mengapa semua ini? Nah ini perlu kita pahami di dalam beberapa fakta. Saya kasih beberapa fakta. Pertama adalah semua manusia itu berada di bawah kuasa dosa. Semua kita orang berdosa, tapi dosa itu lebih daripada sekedar perbuatan yang jahat. Itu adalah satu power, satu kuasa yang menguasai setiap orang. Sampai akhirnya setiap orang ada di bawah atau takluk di bawah kuasa dosa. Nah Paulus bicara sesuatu hal penting dalam Roma 5, 18-19. Sebab itu oleh satu pelanggaran siapa? Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Jadi gara-gara Adam berbuat dosa, semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19. Oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Jadi Adam berdosa, semua kita dihukum. Adam berdosa, semua kita berdosa. Ikut makan buah itu? Enggak. Ikut makan? Enggak. Kita juga semua tidak ikut makan. Tapi mengapa Adam yang berdosa, semua kita jadi berdosa? Mengapa Adam yang makan, kita semua ikut kena hukuman? Rasanya tidak adil. Tapi jawabannya mudah, karena Adam adalah perwakilan manusia. Kalau Indonesia main sepak bola, yang masuk lapangan berapa orang? 11 kan? Yang main kan 11 kan? Nah, begitu 11 itu kita semua nonton. Begitu 11 itu menang, kita wah kita menang. Ikut main. Kan enggak? Kenapa enggak ikut main kok bisa bilang kita menang? Kita enggak ikut main. Tapi karena 11 itu perwakilan kita, 11 itu menang, kita menang. 11 itu kalah, kita kalah. Walaupun gak main. 11 itu draw, kita draw. Karena 11 itu menentukan kita, 11 itu mewakili kita. Adam itu mewakili